Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam pelajaran firman di kelas Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita, Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan. Dengan materi kita pada malam hari ini, eksposisi kitab Efesus yang diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 24 dengan tema senjata mutakhir melawan iblis. Ini sudah sesi 13 dan sesi yang terakhir di dalam kitab Efesus. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini bisa belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya tolong saya Tuhan menjadi moderator pada malam hari ini, agar bisa saya memandu pelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, handphone, laptop, wifi, listrik, dan semua yang berhubungan dengan pelajaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan, agar boleh pelajaran ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga berdoa buat tim operator yang bekerja di belakang layar, kiranya Tuhan juga menolong mereka agar mereka boleh bekerja dengan tidak ada halangan. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pelajaran firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Berdoa juga buat semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming dan di channel YouTube Cahaya Firman. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti pelajaran firman-Mu pada malam hari ini. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator dipersilakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, Emis MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab.
Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Shalom Pak Sam, salam teman-teman semua, kabar baik ya, di Tuhan. Ya, puji Tuhan Pak Daniel, kiranya Bapak selalu dalam penyertaan Tuhan dan di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam untuk pembukaannya. Nah, selamat malam teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita sampai di perikop terakhir dari kitab Efesus, ya, yaitu Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 24. Nah, sebelum kita membahas apa yang dikatakan Paulus di dalam bagian ini, kita membaca bersama-sama lebih dulu ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Nah, dari bacaan ini, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita dapat memahami Paulus memaparkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang percaya sepanjang sejarah gereja, bahkan jauh sebelum gereja berdiri. Maka orang-orang percaya itu menghadapi tantangan-tantangan yang datang dari si jahat, datang dari si iblis. Nah, kita melihat saudara bahwa
iblis itu bekerja begitu rupa, ya, bekerja begitu rupa, dan ada banyak orang, terutama ya orang-orang yang di dalam bukan dalam Tuhan, yang beragama Kristen itu, ya, banyak orang-orang yang beragama Kristen yang terpedaya. Bahkan ada orang-orang Kristen yang agamanya Kristen tetapi hidupnya dikuasai oleh iblis, bahkan kemudian menjadi agen, menjadi antek-antek iblis. Nah, ini satu realita, ya, kehidupan di dunia ini yang kita bukan hanya berada di dalam dimensi fisik jasmani, tetapi kita juga berada di dalam dimensi rohani, di mana setiap hari kita diperhadapkan kepada godaan-godaan dari si iblis. Nah, oleh karena itu maka tema yang saya pilih, senjata mutakhir melawan iblis, ini penting untuk Bapak Ibu pahami, supaya saudara bisa melakukan perlawanan dan kemudian mendapatkan kemenangan. Ya, itu di dalam ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Nah, jadi di sini Paulus menasihatkan ambil selengkap senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu bisa mengadakan perlawanan. Karena kamu tidak akan bisa melawan si jahat, iblis, setan itu dengan kekuatanmu sendiri. Ya, supaya kamu bisa melakukan perlawanan, maka ambil seluruh selengkap senjata Allah. Ya, kemudian supaya kamu dapat tetap berdiri. Jadi tidak dikalahkan, tetapi tetap teguh berdiri. Dan sesudah melakukan peperangan melawan si iblis itu dikatakan kamu tetap berdiri sebagai pemenang oleh karena mengenakan selengkap senjata Allah. Nah, karena itu saudara, dari ayat 10 sampai ayat yang ke-24 ini saya tidak sampaikan di dalam metode khotbah ekspositori, tetapi saya mau sampaikan paragraf demi paragraf, ya, bagian demi bagian, dan di dalam setiap bagian itu saya akan menguraikan kepada saudara hal-hal apa yang sedang dibahas oleh Paulus, ya. Nah, dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13 tadi kita sudah baca bersama-sama, itu memberikan dua hal. Yang pertama adalah realita adanya iblis. Ya, jadi ini penting untuk Bapak Ibu ketahui bahwa iblis itu sudah dikalahkan, tetapi iblis masih ada. Baru nanti akan datang, dia akan ditangkap, lalu kemudian dilemparkan ke dalam sebuah jurang yang tidak beralas, dan di sana dia akan dibuat tidak berdaya selama 1000 tahun. Lalu di ujung 1000 tahun itu dia akan dilepaskan untuk seketika lamanya, tetapi sesudah waktu yang ditetapkan Tuhan itu dia akan ditangkap lagi, baru kemudian dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala selama-lamanya. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena ada bahkan murid saya, ya, yang kelihatannya dia orang intelek begitu, punya wawasan luas, lalu dia mengatakan, dia men-challenge saya bahwa sekarang ini iblis sudah tidak ada. Alasannya adalah bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, iblis itu sudah dikalahkan. Dan saya setuju sampai di situ, bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu iblis sudah dikalahkan. Artinya rencana-rencana iblis untuk menggagalkan karya penyelamatan Allah itu sudah dipatahkan oleh Yesus
dan rencana Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa berjalan dengan mulus di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, tetapi iblis tidak diangkat dari dunia. Dan itu nyata di dalam surat-surat, baik Kisah Rasul maupun di dalam surat Efesus sendiri, Efesus pasal 2, kemudian Efesus pasal 6, dalam surat Paulus, ya, Petrus, maksud saya Petrus, ya, Petrus pasal 1 Petrus pasal 5, bahwa iblis itu masih eksis. Ya, iblis masih eksis. Dia terus berupaya untuk menggoda dan menjatuhkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dia akan terus berusaha. Ya. Jadi realitanya itu iblis masih ada sampai hari ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jangan sampai lengah. Ya, ini pesan pertama dari itu adalah jangan sampai lengah, karena iblis itu beridar-idar, berkeliling-keliling untuk mencari orang yang hendak ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Nah, cara kerjanya iblis sekarang itu adalah menipu. Ya, itu dikatakan dengan tipu muslihat. Maka dia diberi gelar iblis. Iblis itu artinya dia bolos, penipu. Nah, hati-hati saudara, ya. Tuhan Yesus ini sudah mengatakan, waspadalah karena akan menyelusup ke tengah-tengah kamu itu serigala berbulu domba. Ya, serigala berbulu domba. Ya, sebelum saya masuk di room ini tadi, itu saya baca grup, dan di grup yang dimana saya ada di dalamnya itu ada pribadi-pribadi yang saling serang menyerang sekarang itu, karena ada seorang yang mencoba untuk mengatakan kepada pendeta, jangan banyak berbohong. Lalu teman-teman yang merasa tersinggung dari kelompok itu kemudian membalas, jangan menumpang untuk mencari popularitas. Nah, ini jadi hati-hati saudara. Manipulasi iblis itu halus, lembut. Makanya dikatakan serigala berbulu domba. Tampilannya lembut. Tampilannya sama dengan kawanan domba. Tetapi isinya, hatinya penuh dengan kejahatan. Karena itu hati-hati. Ya, saya ingat ini. Waktu zamannya pelayanan pelepasan di Indonesia itu sedang top-topnya, itu kemudian berkembang sampai ke negara-negara, banyak negara lah, termasuk Amerika. Lalu ada seorang di Amerika, ya ini saya tidak tahu persis di mana dia, tapi ini dikisahkan oleh seorang hamba Tuhan yang lain, bahwa dari Indonesia dia mengundang seorang pendeta yang katanya punya karunia pelepasan. Ya. Datang ke Amerika, lalu diadakanlah acara pelepasan itu. Nah, di akhir dari sesi pertama itu, pendeta yang dari Indonesia ini berkata, aduh ibu, di dalam diri ibu ini ada lebih dari 30 setan. Saya baru berhasil untuk mengeluarkan 8. Kalau ibu mau tuntas, saya akan kembali ke Indonesia, lalu kemudian saya akan datang kembali ke Amerika dengan tim yang lebih kuat. Nah, karena ibu ini sudah begitu terobsesi dengan kelepasan dari roh-roh jahat itu dan sudah begitu percaya dengan metode-metode pelayanan pelepasan, maka akhirnya pendeta ini kembali ke Indonesia, lalu balik lagi ke Amerika dengan membawa rombongan pendeta yang lebih besar, dan semuanya ditanggung oleh ibu yang di Amerika itu. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Kalau Tuhan melepaskan itu tidak satu hari ini, satu besok, satu tahun depan dan lain sebagainya. Ya, tidak melepaskan satu lewat pendeta A, satu lewat pendeta B. Tetapi sekali Yesus mengatakan lepas,
maka orang itu akan bersih dari segala roh-roh jahat. Nah, karena itu maka ini hati-hati karena penipuan-penipuan di dalam gereja, penipuan-penipuan di profesi kependetaan sekarang itu begitu terbuka, ya, dan anak-anak Tuhan yang tidak memahami strategi iblis itu dia terperangkap di dalam tipu muslihat iblis, ya. Nah, kedudukan iblis itu kayak apa ini? Perhatikan. Pemerintah-pemerintah di udara. Nah, kalau dia pemerintah-pemerintah, bayangkanlah Netanyahu. Bayangkanlah Presiden Amerika. Kalau dia mengatakan tembak, tembak. Dia katakan bom, bom. Karena dia adalah pemerintah-pemerintah. Semua malaikat-malaikat itu ada di bawah otoritas kekuasaannya. Ya. Lalu jabatan yang kedua adalah penguasa-penguasa angkasa. Penguasa-penguasa angkasa. Jadi tidak ada ruang di udara yang bebas dari kehadiran dan pengaruh si iblis ini. Ya, dan itu dia menguasai. Lalu penghulu-penghulu dunia gelap. Penghulu-penghulu dunia gelap. Nah, kata penghulu-penghulu di sini ya, kepala-kepala. Nah, lalu roh-roh jahat di udara. Nah, itu julukan dan jabatan-jabatan yang dipegang oleh iblis yang dari semua deskripsi yang dituliskan oleh Paulus ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa iblis ini punya kekuatan yang teramat luar biasa dahsyatnya, sehingga manusia secara pribadi tidak punya kekuatan untuk melawan dan mengalahkan iblis. Karena itu orang percaya dihimbau oleh Paulus dalam ayat 10 sampai 13 ini, yang pertama itu adalah kuat di dalam Tuhan. Ah, ini saudara, ya, tidak aneh-aneh rumusan Paulus ini. Bagaimana kita melawan iblis? Ya, Paulus memberikan satu rumus sederhana, yaitu kuat di dalam Tuhan. Bangun relasi yang harmonis secara terus-menerus. Karena begitu relasimu dengan Tuhan ada masalah, itu celah bagi iblis untuk menyelusup. Ya, ingat, iblis itu beridar-idar bagaikan singa. Begitu ada peluang sedikit, dia tidak akan buang-buang peluang itu. Sekecil apapun peluang itu, dia akan manfaatkan untuk keuntungan diri sendiri. Karena itu Paulus mengatakan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Relasimu dengan Tuhan itu menjadi kekuatan yang tidak akan bisa dijebol oleh senjata apapun dari iblis. Kemudian mengenakan selengkap senjata Allah. Nah, selengkap senjata Allah ini yang akan saya uraikan di ayat-ayat yang berikut. Nah, itu ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, kemudian ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18a, ini, saya akan uraikan ini. Jadi, berdirilah tegap. Artinya sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang tentara Kristus, berdiri dengan tegap, berani, percaya diri, jangan takut. Berdiri tegap. Nah, senjata, saya bacakan dulu ya. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Nah, ayat yang ke-14 sampai 18a ini, itu Paulus menguraikan tentang
selengkap senjata Allah yang wajib untuk dimiliki, wajib untuk diambil dan dipakai oleh setiap anak-anak Tuhan untuk melawan si iblis. Nah, saya bagi dua, ya, bagi dua jenis senjata ini. Yang pertama itu adalah senjata pertahanan, ya. Lalu yang kedua adalah senjata penyerangan. Nah, kalau saudara lihat bagaimana Israel sedang berperang dengan Hamas, dengan Hizbullah, dengan Iran, dengan Houthi, maka Israel itu punya senjata pertahanan, baik pertahanan darat maupun pertahanan udara. Ya, itu kita kenal itu dan saudara sudah tahu itu. Dan Israel punya senjata penyerangan, terutama pesawat yang bisa terbang melintasi ribuan kilometer untuk mencapai titik sasaran. Nah, jadi itu gambaran nyatanya begitu. Dan memang Paulus ketika menulis surat ini, saudara, itu dia sedang melihat bagaimana tentara-tentara Romawi itu di dalam baris berbaris, di dalam berlatih, dan dari situ dia mengambil satu pemahaman, ya, bagaimana seorang anak Tuhan itu bisa melawan iblis. Nah, kemudian senjata pertahanan di sini yang pertama adalah berikat pinggang kebenaran. Jangan saudara anggap ini benda-benda, ya, karena sekarang ini di dunia magic itu, ya, itu kadang-kadang ada benda-benda yang kemudian dilekatkan pada tubuh, yang kemudian dipercaya bahwa itu akan membuat dia bisa kebal terhadap semua serangan musuh. Ini adalah kelengkapan militer atau laskar-laskar Romawi yang setiap alat-alat itu dimaknai oleh Paulus secara rohani. Ikat pinggang itu Paulus katakan kebenaran. Ya, jadi orang Kristen yang bisa bertahan melawan serangan iblis adalah orang Kristen yang hidup dalam kebenaran. Orang Kristen yang berpedoman kebenaran. Orang Kristen yang melakukan kebenaran. Apa kebenaran itu? Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, kebenaran yang mesti saudara pegang, taati, dan lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau hidup saudara itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan, itu saudara seperti Israel yang terlindungi dengan senjata laser, ya, yang dapat menangkis setiap senjata-senjata yang datang dari musuh-musuhnya di udara itu. Nah, tetapi di sini saja Bapak Ibu, ya, di sini saja orang-orang Kristen sudah kelemahannya itu terbuka lebar di sini. Ya, karena ada banyak orang Kristen yang begitu giat di gereja, tetapi perilaku hidupnya di kantor, perilaku hidupnya di keluarga, perilaku hidupnya di tengah masyarakat itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, saudara, ini yang pertama mesti saudara miliki dalam hidup saudara sebagai satu senjata pertahanan melawan iblis adalah hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dengan benar. Ya, ini implikasinya banyak. Sebagai karyawan, karyawan yang benar. Sebagai pengusaha, pengusaha yang benar. Sebagai suami, suami yang benar. Sebagai istri, istri yang benar. Nah, jadi implikasinya itu yang saudara mesti terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kerangka mengenakan ikat pinggang kebenaran ini. Nah, yang kedua adalah baju sirah keadilan. Ini kalau saudara melihat
kelengkapan senjata-senjata dulu itu ya baju sirah itu. Ada baju dari baja yang dipakai oleh tentara-tentara seperti rompi gitu. Tetapi dia tahan senjata. Nah, itu tentara-tentara dunia pakai itu. Perisai baju sirah dari baja yang tidak bisa ditembus dengan panah. Nah, apa artinya itu bagi orang Kristen? Bahwa orang Kristen yang berbaju sirahkan kelengkapan senjata untuk melawan iblis itu adalah keadilan, hidup adil. Ini aja sampai sini, saudara ya. Ini adalah satu standar kehidupan yang teramat berat, Bapak Ibu. Bagaimana kita berperilaku adil terhadap istri? Contohnya sebagai suami terhadap istri. Kadang-kadang kita menuntut hak kita dari istri, tetapi kita tidak memberikan tanggung jawab kita kepada istri. Suami istri juga begitu. Ya. Istri menuntut haknya dari suami, tetapi tidak menunaikan tanggung jawabnya kepada suami. Di kantor, saya sudah katakan di Indonesia ada hari buruh nasional, May Day, tanggal 1 bulan Mei. Karyawan-karyawan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi, minta dibuatkan undang-undang yang berpihak kepada karyawan. Minta supaya pengusaha-pengusaha memberikan gaji seperti yang mereka harapkan. Tetapi saya memperhatikan bahwa mentalitas dari banyak karyawan-karyawan itu adalah mentalitas korup. Tidak bisa dipercaya. Ini saya alami sendiri. Ya. Bagaimana orang-orang buruh-buruh harian itu mengkorupsi waktu yang sudah disepakati jam 8 sampai jam 5, tetapi dia datang jam 8, lalu kemudian dia siapkan alat-alatnya sendiri sampai setengah 9 baru kerja, kemudian jam 4:30 dia sudah beres-beresin alat-alatnya. Belum waktunya berhenti, tetapi dia sudah berhenti. Nah, itu adalah bentuk-bentuk korup yang dilakukan oleh karyawan-karyawan harian yang saya perhatikan. Nah, jadi saudara, kalau saudara mau supaya dapat menahan serangan dari iblis yang datang di dalam berbagai macam cara itu, maka jadilah orang yang berprinsip adil, bersikap, berperilaku adil. Alkitab berkata, apa yang kau inginkan orang perbuat bagimu, perbuatlah itu kepada orang itu. Jadi, keadilan ini sekarang ini saudara yang merupakan barang yang, dan memang ini standarnya tinggi. Saya baca satu ayat di dalam kitab suci yang satu, itu dia berkata, kamu boleh mendapat istri sampai 4. Tetapi dengan syarat adil. Nah, bisa nggak keadilan itu dipenuhi? Kalau membuat rumusan keadilan menurut perasaan, menurut selera, barangkali bisa. Tetapi keadilan yang sejati itu teramat susah, teramat berat untuk dicapai. Nah, tetapi betapapun beratnya untuk mencapai standar hidup yang adil itu, orang-orang percaya harus berjuang untuk hidup adil di dalam kehidupannya. Contohlah terhadap orang tua dan mertua, terhadap anak, dan lain sebagainya. Ya, itu saudara cari relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa saudara mesti hidup adil. Nah, kemudian senjata pertahanan yang berikut itu adalah berkasutkan. Nah, kita sudah tahu tentara-tentara itu punya sepatu khusus, sepatu laras. Itu kalau saudara pakai itu, saudara lompat-lompat di batu karang yang tajam, itu tidak akan terasa apa-apa, karena memang dia didesain khusus sehingga begitu kuat untuk menghadapi semua medan. Nah, lalu
Paulus memaknai kasut dari tentara-tentara itu bahwa seorang anak Tuhan itu harus memiliki sifat kerelaan di dalam memberitakan Injil. Ya, rela memberitakan Injil. Nah, ini saudara. Sampai di sini kita sudah melihat sekarang bagaimana jangankan jemaat, pendeta-pendeta pun sampai pada poin ini itu banyak yang sudah tengkurap di depan iblis. Karena apa? Karena ada pendeta di Indonesia yang pasang target, pasang tarif untuk diundang melayani di gereja lokal tertentu. Ya. Waktu sekolah onsite saya masih jalan itu, ada murid saya bertanya begini, bagaimana Pak? Ini sharing pribadi, ya. Panitia Natal kami mau mengundang pendeta A di Jakarta, ini dari Tangerang. Tetapi karena panitia ini tahu diri, maka dia terbuka. Dia berkata kepada sekretaris dari pendeta itu, ini mohon maaf Ibu, kami terbuka, kami hanya menyediakan persembahan itu 4 juta. Satu kali khotbah di khotbah Natal, itu disediakan panitia, anggarkan panitia 4 juta. Nah, lalu apa jawaban dari sekretaris pribadi pendeta ini? Dia berkata, aduh Pak, itu jauh dari standarnya Bapak. Lalu berapa katanya? Ya minimal Bapak harus 2 kalikan dari 4 juta itu. Nah, jadi pendeta pasang tarif. Ada pendeta di Jakarta mau diundang ke Surabaya, lalu panitia di Surabaya berkata begini, Pak, kami hanya sanggup untuk menyediakan hotel, menyediakan tiket, dan juga kendaraan dari bandara ke bandara, dan kami siapkan PK 13 juta. Ya, Jakarta diundang untuk bikin pelayanan seminar KKR di Surabaya. Lalu dia berkata, terlalu kecil, tidak jadi. Nah, jadi saudara ya, memberitakan Injil itu tidak lagi berlandas kepada kerelaan, tetapi demi keuntungan. Ya, saya tidak tahu saya bisa tahan berapa lama, tapi saya akan berjuang untuk terus mempertahankan itu. Saya mengajar di banyak tempat dari tahun 2000, saudara, itu saya tidak pernah minta dibayar karena saya punya beban dalam hati bagaimana mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang ketika dia berdiri di atas mimbar, dia berdiri untuk menyampaikan firman Allah itu secara bertanggung jawab. Nah, jadi ini merupakan satu pergumulan yang juga saya gumuli, jangan sampai kemudian saya pasang harga demi pelayanan pemberitaan Injil. Nah, itu celah bagi iblis. Peluang, pintu gerbang bagi iblis. Kalau sampai pendeta telah berorientasi kepada keuntungan material atau telah menjadikan pelayanan sebagai satu profesi untuk mendapatkan kekayaan material. Nah, ini ya. Jadi saudara mesti punya pertahanan ini. Jangan sampai ada motivasi-motivasi yang terselubung yang mendasari saudara untuk dalam pelayanan di gereja mana saja, di pelayanan apa saja. Karena itu merupakan peluang iblis untuk menjerat. Dan sudah begitu nyata dalam Alkitab bahwa oleh karena mencintai uang, maka banyak pendeta-pendeta dikuasai dengan kejahatan. Maka Paulus berkata, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, lalu perisai. Ya, senjata pertahanan berikutnya adalah perisai. Itu tentara-tentara itu, karena zaman dulu itu kan pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, maka di tangan kirinya seorang tentara itu ada perisai yang dapat menahan pedang, yang dapat menahan tombak, yang dapat menangkis panah api dari si jahat. Nah, Paulus kemudian memaknai secara rohani bahwa perisai yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen untuk bisa menahan semua serangan-serangan iblis adalah iman. Nah, iman ini saudara mesti
tumbuh kembangkan di dalam hidup saudara. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi sederhananya itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, iman itu adalah percaya sepenuh, berserah sepenuh kepada Allah. Bahwa Allahku yang aku sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, adalah Allah yang Maha Kasih. Dia sanggup untuk mengalahkan semua musuh-musuh, dan dia tidak akan membiarkan aku untuk dikuasai oleh iblis, karena aku ini adalah biji matanya pasti dilindungi. Jadi percaya kepada Allah sebagai satu-satunya yang Maha Kuasa itu adalah perisai. Nah, tetapi kalau di dalam hidup saudara itu ada dua objek iman. Satu sisi saudara percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang sanggup memberikan pertolongan, tetapi kemudian pada sisi yang lain saudara menyimpan di dalam hati saudara itu kepercayaan kepada hal-hal tertentu yang diyakini secara etnik atau secara suku. Saya perhatikan di seluruh Indonesia, semua suku-suku di Indonesia itu punya kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap sebagai punya kekuatan magis yang dapat melawan iblis, yang dapat menjaga orang itu dari serangan-serangan si jahat. Nah, ketika saudara mendua hati seperti itu, saudara kehilangan perlindungan dari Tuhan, karena Allah yang kepadanya saudara beriman adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan, dia hanya mau dikuduskan. Dan ketika Tuhan meninggalkan saudara, maka itu kesempatan sepenuh bagi iblis untuk menguasai. Karena itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, jadi iman kepada Tuhan itu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang dipercayai, yang punya kuasa untuk mengalahkan segala kekuatan, baik di udara, baik di angkasa, baik di dunia-dunia yang gelap itu. Kita baca di dalam ayat yang ke-10 sampai 13 tadi. Nah, lalu ketopong keselamatan. Ketopong itu topi baja itu, helm baja. Ya. Yang ditombak, yang di pedang tidak akan mempan karena baja. Nah, Paulus memaknai secara rohani ketopong itu dengan keselamatan. Nah, pastikan posisi hidup saudara itu sudah ada pada posisi orang yang telah diselamatkan. Ya, sebagian besar teman-teman di dalam ruangan ini sudah mengikuti doktrin soteriologi. Ya, baik di SSOBC maupun juga di Sema Adonai yang saya sudah pernah sampaikan juga secara berseri. Nah, jadi orang yang dikatakan selamat itu bukan orang yang sekedar beragama. Orang yang dikatakan selamat bukan orang yang sekedar aktif ke gereja, aktif beribadah, bahkan mengambil tugas-tugas rutin sebagai pengurus gereja. Tetapi orang yang dinyatakan selamat adalah orang yang percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Dia di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kitab Wahyu berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk, tinggal dengan dia, makan bersama-sama dengan dia. Jadi, tidak sekedar mulut yang mengaku bahwa saya ini percaya Yesus, tetapi kehidupan kita itu harus membuktikan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu selanjutnya apa? Dikatakan di dalam Alkitab, bertobat. Dari sisi Allah melahirbarukan, menjadikan kita ciptaan baru, tetapi dari kita sebagai orang-orang berdosa yang diselamatkan, harus bertobat.
dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah berhenti berbuat dosa, dan yang kedua adalah berpaling kepada Allah. Itu namanya bertobat. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kalau kita mengevaluasi kehidupan Kristen di Indonesia, daerah-daerah Kristen di Indonesia, maka secara agama oke, tetapi pertobatan masih sangat kurang. Ya, pertobatan sangat sedikit. 2 hari ini saya ketemu pendeta teman lama. Yang lama menghilang oleh karena cerai dengan istrinya. Kawin lagi. Nah, sudah lahir Kristen, aktif sekolah minggu sejak Kristen remaja, melayani, kemudian masuk sekolah pendeta, jadi pendeta sudah bertahun-tahun, tetapi kemudian dia cerai dengan istrinya, dia tinggalkan pelayanan, lalu pergi dengan perempuan yang bukan istri. Nah, jadi pertobatan itu tidak dapat diukur dengan aktivitas pelayanan, tidak bisa diukur dengan jabatan kependetaan, tetapi pertobatan itu adalah satu sikap perilaku hidup yang bertahan secara terus-menerus. Kita menjauhi dosa, meninggalkan dosa, hidup bagi Tuhan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai keselamatan. Nah, kalau saudara sudah memiliki status itu secara pasti, maka pertahanan saudara itu sudah kuat. Ya. Iron Dome masih bisa jebol. Ya. Iron Dome bisa jebol. Generasi berikutnya itu. Apa Iron Beam apa itu? Itu juga belum teruji. Dikatakan lebih baik dari Iron Dome, tetapi saya yakin masih bisa jebol. Karena itu ada pelapis lagi. Nah, jadi Israel dengan pertahanan udara yang begitu kuat bisa jebol. Tetapi kalau saudara sudah memiliki 5 kelengkapan senjata pertahanan diri ini, kebenaran, keadilan, ketulusan, kemudian iman dan keselamatan, ini tidak bisa lagi ditembus dengan serangan apapun dari iblis, senjata apapun dari iblis. Ya. Dan karena itu saya mengatakan di sini kepada saudara, ya, yang membuat saudara bisa mengalahkan iblis itu bukan metode pelayanan. Ada pendeta-pendeta tertentu yang mengembangkan metode pelayanan. Kalau iblis ini lawan dengan ini, kalau iblis itu pakai cara ini dan lain sebagainya. Ya. Bukan juga pendeta. Karena di Indonesia ini ada pendeta yang spesialis di bidang okultisme. Setiap kali khotbah okultisme, setiap kali naik mimbar okultisme. Saya sangat jarang menemukan di YouTube-nya itu bagaimana dia menguraikan firman Tuhan ini dari pasal ini ayat sekian sampai sekian, begini maksudnya. Belum pernah, tetapi setiap kali naik mimbar itu hanya iblis. Pengalaman hidupnya sebagai dukun, itu yang dibicarakan. Pendeta itu tidak punya kuasa untuk melawan iblis, Bapak Ibu. Tetapi yang punya kekuatan untuk melawan iblis itu adalah kalau saudara memiliki sikap hidup, perilaku hidup sama seperti yang disampaikan ini dari 14 sampai 17a. Nah, itu senjata pertahanan. Nah, senjata penyerangan. Senjata penyerangan. Yaitu pedang roh. Ya, pedang roh. Itu saya bacakan ulang ya. Nih. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, jadi firman Allah adalah senjata penyerangan. Saudara sudah berhasil untuk menahan semua serangan musuh, serangan iblis dengan karakter hidup, kualitas hidup rohani yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara sekarang punya senjata untuk menghancurkan musuh dengan kekuatan firman Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuatan firman Allah di sini? Apakah Alkitab itu yang kemudian
saudara perlakukan secara istimewa sama seperti benda-benda yang lain. Ini hati-hati. Ya. Saya waktu masih di Jayapura, waktu itu saya SMP, itu ada tetangga kami, orang sekampung juga yang karena akrabnya dia suka panggil saya di rumah kalau ada kerjaan-kerjaan dan pokoknya tugas-tugas di rumah. Akhirnya dia menjadikan saya sebagai andalan. Nah, ketika dia masuk rumah sakit, saya disuruh oleh tantenya, istrinya itu, saya panggil tante, untuk jaga. Dia bilang, Daniel, kamu ke rumah sakit, jaga om di rumah sakit. Oke. Saya pergi ke rumah sakit, namanya Rumah Sakit Arioko, ya, rumah sakit tentara di Jayapura. Saya ke situ. Sampai di situ, saya duduk di samping tempat tidurnya, dia berkata begini, Dan, kamu pulang dulu ke rumah, ambil Alkitab. Wah, waktu itu saya baru-baru dalam Tuhan, saudara. Jadi saya senang sekali, om ini suruh saya ambil Alkitab. Berarti om ini rohani gitu ya. Nah, saya lari, karena tidak jauh ya, sekian kilometer dari rumah saya lari, kemudian saya balik lagi. Sampai di rumah sakit itu membawa Alkitab itu, saya pikir dia mau baca. Ternyata dia suruh saya angkat kepalanya, angkat bantalnya, lalu taruh Alkitab itu di bawah bantal di mana dia meletakkan kepala. Saya langsung paham, oh ternyata om ini menganggap Alkitab itu adalah alat untuk menangkal sakit penyakit, menangkal serangan iblis. Ini perlakuan yang tidak tepat, bahkan tidak pantas kepada Alkitab. Alkitab itu dalam wujud sebagai buku, itu benda biasa Bapak Ibu. Ya, saya di sini tidak sedang merendahkan kuasa Alkitab, tetapi dalam wujudnya sebagai buku itu tidak punya kuasa apa-apa dalam hidup saudara untuk melawan musuh. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus di sini bahwa pedang roh yaitu firman Allah yang bisa menghancurkan musuh adalah, ingat contoh Yesus. Ketika Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, di sana dia dicobai oleh iblis. Iblis datang dengan ayat-ayat Alkitab yang dimaknai sesuka hati oleh iblis itu. Tetapi Yesus ya menangkal serangan tipu muslihat iblis itu dengan mengatakan ada pula tertulis. Ya. Ada pula tertulis. Ada pula tertulis sampai 3 kali. Nah, jadi iblis dikalahkan oleh Yesus dengan senjata firman Allah karena Yesus mengerti firman itu secara benar, mempergunakannya secara benar. Nah, ini yang Bapak Ibu mesti hati-hati. Kalau saudara tidak mengerti Alkitab, lalu saudara mempergunakan seperti mantra-mantra, justru saudara terjebak di dalam perangkap iblis, terjebak di dalam tipu muslihat iblis. Tetapi mengerti makna Alkitab itu secara sungguh-sungguh, lalu kalau saudara sudah pahami ayat-ayat Alkitab itu secara benar, kemudian saudara hidup sesuai dengan ayat-ayat itu, maka itu merupakan satu senjata untuk menghancurkan musuh. Iblis tidak akan berdaya melawan orang-orang yang hidup sesuai dengan firman, yang mengerti firman dan melakukan firman. Ini penting. Kenapa ahli-ahli Taurat orang Farisi seringkali menjadi alat iblis itu di dalam Alkitab? Kenapa? Mereka tidak mengerti Alkitab. Walaupun mereka dikatakan ahli-ahli kitab. Dan mereka tidak hidup sesuai dengan Alkitab. Nah, karena itu maka Yesus memberikan kepada saudara dan saya sebagai contoh bahwa untuk orang bisa menang atas iblis dengan kuasa firman Allah adalah mengerti firman itu dan lakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang berikut adalah doa. Jadi doa saudara itu senjata untuk bisa menyerang iblis, ya. Ya, itu di dalam ayat yang ke-18 ya, Paulus
menguraikan itu. Tapi saya mau baca ayat referensinya bahwa doa ini punya kekuatan untuk bisa melawan iblis di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-21. Ya, ini seorang anak yang sakit ayan, ya, kerasukan setan juga, ya tak? Lalu kalau dia sudah kumat penyakitnya, maka dia sangat berisiko tinggi karena dia bisa diseret ke api, bisa diseret ke dalam air. Nah, lalu orang tua dari anak itu membawa kepada murid-murid Yesus, tetapi murid-murid itu tidak sanggup. Nah, dibawa kepada Yesus, lalu Yesus menengking setan itu dan pergi. Lalu kemudian di ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jadi Yesus di situ memperlihatkan puasa doa. Ya, doa orang-orang percaya itu besar kuasanya, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, bisa mengusir setan, kalau doa itu dinaikkan dengan benar, dilakukan dengan benar, dan seterusnya. Ya, saya di sini tidak sedang menjelaskan tentang doa, ya, karena itu penjabarannya sangat luas lagi. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa doa itu punya kuasa. Karena itu, saudara-saudara, milikilah kehidupan doa. Di gereja zaman dulu ada yang namanya doa Biston, doa subuh pagi. Ada juga yang namanya doa semalam suntuk. Ada juga yang namanya doa rantai. Tidak pernah putus 24 jam, tetapi orangnya berganti-ganti jam sekian sampai jam sekian. Ada juga yang namanya doa puasa. Jadi gereja-gereja zaman dulu itu memiliki kehidupan doa yang tertata seperti itu, sehingga jemaat terbiasa dengan kehidupan doa. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini perlu kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita, karena doa itu merupakan senjata untuk melawan iblis. Ya, jadi jangan berdoa hanya waktu memakan dan lain sebagainya, tetapi dalam setiap waktu kehidupan Bapak Ibu, ya, hiduplah dengan doa. Nah, kewajiban jemaat Tuhan satu dengan yang lain. Ini di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Ini yang saya katakan tuh. Berdoa tidak putus-putusnya. Doa rantai, salah satu praktek. Untuk apa kita berdoa? Untuk segala orang kudus. Nah, jadi Paulus ini menulis surat kepada jemaat-jemaat. Ya, secara khusus surat yang kita baca ini adalah untuk jemaat di Efesus. Tetapi kepada jemaat di Efesus ini, dia meminta supaya mereka juga mengadakan doa kelompok, doa pribadi, doa bersama-sama untuk mendoakan jemaat-jemaat lain di luar Efesus. Yang ada di Korintus, yang ada di Kolose, yang ada di Galatia, yang ada di Makedonia secara keseluruhan. Ini perlu didoakan. Nah, jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa kita itu bisa bertemu di dalam doa. Saudara yang ada di Amerika, saudara yang ada di Kanada, yang ada di Jerman, jarak tidak masalah bagi kita kalau kita mau berdoa bersama-sama. Nah, karena itu maka doakan kami yang ada di Indonesia, kami yang ada di Indonesia akan berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di Eropa, yang ada di Amerika. Dan saya bersyukur, saudara, saya melihat hari-hari ini ada jawaban Tuhan bagi doa Bapak Ibu dan doa orang-orang Kristen di Indonesia, di mana orang-orang yang begitu intoleran di Indonesia itu sudah mulai ditelanjangi, ya, dikurangi kekuatannya, dan mudah-mudahan mereka itu dikikis habis sampai di akar-akarnya. Dan itu yang melakukan bukan gereja, bukan orang Kristen, bukan pendeta, bukan juga pemerintah yang pertama, tetapi yang melakukan itu adalah sesama kelompok-kelompok mereka sendiri. Ini cara Tuhan bekerja untuk menghancurkan semua kelompok-kelompok fanatik yang intoleran itu,
dengan membangkitkan orang-orang dari kelompok mereka sendiri untuk menyerang mereka sendiri. Nah, jadi ini kuasa doa Bapak Ibu. Ya, saya mau saksikan ini supaya Bapak Ibu bisa semakin kuat bahwa apa yang kita doakan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk Indonesia itu dijawab oleh Tuhan. Ya, mungkin Pak Sam yang ada di Banyuwangi masih ingat peristiwa Situbondo. Ya, itu suatu sejarah hitam gereja Tuhan di Indonesia. Itu yang membuat kita terus berdoa, dan puji Tuhan Bapak Ibu, ya, kelompok-kelompok itu sudah mulai ditangkap oleh Tuhan, satu demi satu sudah jadi pendeta juga, dan kita percaya bahwa itu karena kuasa doa. Ya, karena itu maka jangan pernah jemu-jemu berdoa. Jangan putus-putus untuk berdoa. Ya, saudara-saudara kita yang ada di Israel perlu kita doakan dalam hati yang Kristen itu. Karena saya perhatikan dari beberapa tayangan YouTube itu, orang Kristen orang Yahudi, maksudnya penganut agama Yahudi di Israel itu lebih akrab dengan orang Muslim daripada orang Kristen. Saya sendiri pernah melihat di YouTube itu bagaimana orang Yahudi itu meludahi orang Kristen. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Israel itu, yang maksudnya sini seiman itu, mendapat juga intimidasi dan perlakuan yang tidak ramah dari saudara sebangsanya sendiri. Nah, jadi karena itu kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Israel, ya. Yang juga di Eropa kita doakan supaya dulu mereka menjadi pusat pemberitaan Injil untuk segala bangsa, tetapi api Injil itu padam sekarang ini di Eropa. Mudah-mudahan bisa menyala kembali sehingga Eropa, Amerika bisa bangkit. Ya, terpilihnya Donald Trump untuk menjadi presiden Amerika periode berikut itu menjadi harapan bagi orang-orang Kristen di Indonesia akan adanya pembaruan kerohanian di Amerika. Ya, ini kita doakan supaya doa Bapa kami itu dihidupkan lagi di sekolah-sekolah, supaya Alkitab dibacakan lagi di sekolah-sekolah. Kemudian undang-undang yang bertentangan dengan Alkitab itu kalau bisa digantikan menjadi baru lebih baik. Nah, ini saya percaya ini Tuhan sedang menjawab doa orang-orang percaya di seluruh dunia. Nah, karena itu maka jangan jadikan wilayah, negara atau benua itu menjadi penghambat untuk kita saling berdoa, tetapi kita mari berdoa dimanapun kita berada, karena doa kita itu akan bertemu pada satu titik, yaitu bertemu di hadapan hadirat Tuhan. Nah, itu kewajiban jemaat. Nah, lalu Paulus meminta secara khusus di dalam ayat yang ke-19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku dapat menyatakannya. Berdoalah supaya aku dapat berbicara sebagaimana seharusnya berbicara. Ini perlu Bapak Ibu paham ini. Ini saya ringkaskan di sini. Ayat 18 sudah, ayat 19 ini. Apa yang perlu didoakan oleh jemaat-jemaat untuk pemberita-pemberita Injil, untuk pendeta-pendeta, dan untuk guru-guru di sekolah-sekolah teologi. Dikaruniakan perkataan yang benar. Ini kebutuhan mutlak pendeta-pendeta. Ini kebutuhan dasar dari jemaat, yaitu mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar. Tetapi pengajaran yang benar itu hanya bisa diterima oleh jemaat kalau ada pendeta yang dikaruniai perkataan yang benar. Ya, saya mau bacakan ayat ini Bapak Ibu, karena ayat ini selalu menjadi tantangan bagi saya setiap kali mau berdiri di atas mimbar itu.
Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Ini Paulus standarnya adalah perkataan yang benar. Bukan fasih bicara, bukan wawasan yang luas, tetapi dikaruniakan perkataan yang benar. Standar Alkitab. Nah, ini penting. Ya. Ini saudara mesti doakan. Karena ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu pendeta-pendeta sekarang ini di darat dan di udara. Tetapi tidak semua pendeta mampu untuk memperkatakan kebenaran. Kelompok lain saling serang menyerang. Oh, tidak ada Tritunggal dalam Alkitab. Karena tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Jadi dengan kata lain apa? Mau mengeliminir, kalau ya yang Yesus only berarti mengeliminir Bapa, mengeliminir Roh Kudus. Kalau percaya kepada Yahweh berarti mengeliminasi Yesus, Roh Kudus sebagai Tuhan. Itu di udara itu. Ini penting Bapak Ibu doakan. Supaya kemudian pendeta-pendeta itu dapat mengutarakan kebenaran sebagaimana kebenaran itu, bahwa Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Walaupun tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab, tetapi ketuhanan Yesus, ketuhanan Roh Kudus itu tidak bisa disangsikan, tidak bisa dibantah. Karena Alkitab mengatakan seperti itu. Itulah keberanian untuk mengatakan kebenaran. Nah, ayat referensi di dalam Kolose pasal 4, ayat yang ketiga dan 4 berkata, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya, ya, menyatakan tentang rahasia Kristus itu sebagaimana seharusnya aku berkata. Ini tekad Paulus, komitmen Paulus di dalam pemberitaannya, bahwa dia tidak boleh memperkatakan apapun selain Injil Yesus Kristus. Karena itu dia berkata, aku tidak mau tahu apa yang ada di antara kamu. Aku tidak mau tahu tentang tingginya filsafat, tingginya pengetahuan kamu. Tetapi yang aku utamakan adalah Injil Yesus Kristus. Karena Injil Yesus Kristus itu adalah satu-satunya kekuatan yang dapat memberi keselamatan kepada orang-orang berdosa. Nah, ini harus diperkatakan dengan benar, tetapi untuk itu perlu didukung dengan doa. Teman kuliah saya waktu di S2, orang Nias ini saya sudah lupa namanya, tapi dia namanya marganya Gulo. Dia berkata begini, pada Daniel saya dilema. Saya melayani di satu gereja yang gereja itu cukup besar. Jemaatnya besar, lalu fasilitasnya itu 2 blok ruko disumbang oleh seorang pengusaha kaya, tetapi semua jemaat tahu bahwa pengusaha itu punya istri satu di Indonesia yang seringkali juga datang di gereja itu, tetapi punya istri satu juga katanya di Amerika. Lalu teman ini berkata bahwa saya sebagai seorang sarjana teologi yang belajar penafsiran Alkitab itu secara benar, saya sudah tahu bahwa kalau perikop ini dibaca dari awal sampai akhir, kita tahu isinya apa. Tetapi ketika pendeta ini berkhotbah dari satu bagian Alkitab dan dia ketemu di dalam bacaan itu ada ayat-ayat yang menyinggung masalah dosa, zina dan lain sebagainya,
maka itu tidak diuraikan oleh pendeta itu, tetapi dilompati karena dia tidak mau menyinggung sponsor yang memberikan gereja itu, gedung itu, dan biaya operasional 5 juta setiap bulan pada era tahun 2000-an itu. Jadi apa? Ada ketakutan di dalam diri pendeta ini untuk menyatakan kebenaran, karena kalau kebenaran itu dinyatakan, maka dia akan ditinggalkan oleh sponsornya, atau kalau bisa rukonya ditarik kembali. Nah, tetapi ada surat Paulus yang berkata begini, adakah karena aku menyatakan kebenaran kepadamu, lalu karena itu kamu memusuhi aku? Ya, ini penting Bapak Ibu. Kalau kebenaran itu sampai kepada saudara sesuai dengan kebenaran itu, maka jangan musuhi yang menyampaikannya, tetapi syukuri, karena itu adalah teguran Tuhan, itu adalah ajaran Tuhan yang mesti Bapak Ibu ikuti dalam hidup. Ini penting, ya. Karena itu kepada Timotius Paulus berkata begini, jagalah dirimu dan jagalah ajaranmu. Ya. Jagalah dirimu, karakter sikap hidupmu, jagalah ajaranmu. Ya. Firman yang kau sampaikan itu jaga. Apa selanjutnya? Karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi betapa pentingnya seorang pendeta itu berbicara benar, menyatakan kebenaran dengan sesungguhnya, karena kebenaran itulah yang akan memberikan keselamatan kepada orang-orang berdosa. Maka itu sebabnya Paulus berkata, doakan aku supaya aku dapat memperkatakan kebenaran itu. Nah, yang kedua, supaya diberi keberanian. Diberi keberanian. Keberanian di sini bukan hanya ketika di atas mimbar untuk menyatakan kebenaran dan tidak peduli apakah menyinggung si A, si B, dan lain sebagainya. Tetapi keberanian di sini juga adalah berkaitan dengan tantangan sosial, tantangan politik, tantangan alam di dalam perjalanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Karena kalau kita baca di dalam kitab Korintus, itu seringkali dia kedinginan karena salju. Seringkali dia puasa terpaksa karena tidak ada makanan. Dia terancam dengan binatang buas kalau di hutan. Lalu dia terancam oleh niat-niat jahat dari bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi yang tidak suka Paulus memberitakan ini. Ini ada banyak faktor-faktor yang kemudian bisa menimbulkan ketakutan di dalam diri Paulus untuk pergi memberitakan Injil. Tetapi kemudian dia berkata, doakan kami supaya kami berani untuk pergi memberitakan Injil kepada suku bangsa mana saja, kepada bangsa apa saja, karena itu adalah tugas yang wajib untuk kami emban selama ada di tengah-tengah. Ini perlu didoakan. Nah, saudara-saudara, saya sendiri begini. Waktu saya merintis tempat pelayanan di tempat kami sekarang ini, itu dulu saya masih muda, itu saya tidak peduli apa-apa. Pokoknya ada orang-orang Kristen yang minta untuk dilayani, saya layani. Disidang oleh RT, disidang oleh RW, dikasih surat SK dari lurah, tidak boleh bikin ibadah. Itu saya tidak peduli. Pokoknya jalan terus. Diserbu oleh masyarakat. Tempat ibadah kami dilontari dengan batu, dicoret-coret dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu tidak membuat saya goyah sedikit. Tetapi sekarang ini saya untuk memulai satu pelayanan baru itu berpikir 2 kali. Ya. Ada faktor-faktor yang kemudian menjadi bahan pemikiran. Nah, ini satu contoh konkret bahwa di dalam diri saya ini kadang-kadang muncul ketakutan. Nah, itu sebabnya maka jemaat wajib untuk mendoakan pendeta-pendeta supaya memiliki keberanian. Ya. Karena ketakutan itu mengancam banyak pendeta-pendeta. Ada pendeta yang takut tidak makan. Dia kalau melakukan pelayanan di sana, bagaimana makannya, bagaimana itu, dan lain sebagainya. Tidak berani. Nah, jadi doakan kami hamba-hamba Tuhan ini supaya terus berani
di dalam memberitakan ini. Ya. Lalu berbicara sebagai pemberita Injil. Nah, ini saling berkaitan, tetapi saya membacakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Ini penting karena sekarang ini di mimbar-mimbar gereja Tuhan itu bukan lagi Injil sepenuh yang disampaikan, tetapi Injil itu tempo-tempo hanya tinggal menjadi pelengkap. Ya, ibaratnya seorang tukang masak, ya ibu, ayat-ayat Alkitab di atas mimbar gereja sekarang itu tinggal menjadi seperti bumbu masakan ibu-ibu di rumah. Nah, ini harus dirubah ini. Kembalikan kepada hakikat sejatinya bahwa setiap orang yang berdiri di atas mimbar itu wajib untuk berbicara sebagai orang yang memberitakan firman. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi, bagaimana supaya seorang pendeta bisa memuliakan Allah? Maka pendeta itu harus menyampaikan Injil itu sebagaimana Injil itu apa adanya. Bagaimana seorang jemaat bisa memuliakan Allah? Maka jemaat ketika dia berbicara harus berbicara berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan gosip, bukan berdasarkan fitnah dan lain sebagainya, tetapi berbicara kebenaran sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu adalah cara untuk saudara memuliakan. Nah, jadi itu kewajiban jemaat untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan. Ya, karena begitu saudara mendoakan hamba Tuhan itu juga kemudian akan mengambil tanggung jawabnya untuk mengajarkan firman itu sebagaimana firman itu adanya kepada saudara. Jadi saudara berdoa tetapi keuntungannya timbal balik. Saudara menguntungkan pendeta-pendeta melalui doa Bapak Ibu, tetapi pendeta-pendeta kembali menguntungkan Bapak Ibu dengan pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah. Nah, jadi ini penting seorang anak Tuhan itu ambil tanggung jawab di dalam kehidupan kerohanian dengan mendukung pendeta-pendeta di dalam doa. Itu yang pertama dan semua orang bisa lakukan. Soal dukung-dukungan yang lain, itu ada orang tertentu yang dikasih karunia untuk itu. Ya. Kemudian, tanggung jawab seorang hamba Tuhan di sini. Ya, selain yang tadi memberitakan firman itu ya. Nah, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepadamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Nah, di sini sekilas kalau dibaca ini tidak tampak apa yang menjadi kewajiban hamba Tuhan di sini, tetapi saya mau ringkaskan ini kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah seorang hamba Tuhan itu wajib untuk berbagi kehidupan. Ya, di dalam, saya bacakan lagi ya. Supaya kamu mengetahui juga keadaan dan hal ihwalku. Jadi Paulus ini selalu dengan jemaat itu terbuka.
ketika dia ada masalah, dia ceritakan itu kepada jemaat. Ketika dia lagi bersuka cita, dia bersaksi kepada jemaat. Sehingga antara Paulus dengan jemaat itu ada saling pengetahuan yang dalam antara satu dengan yang lain. Tetapi juga kemudian ada kasih yang dalam antara satu dengan yang lain. Ada kerinduan antara satu dengan yang lain. Nah, ketika Paulus jauh dari jemaat itu, jemaat tentu berpikir, bagaimana keadaan Paulus? Apakah dia sehat? Apakah pelayanannya lancar? Nah, tentu itu akan merupakan satu tanya di dalam hati jemaat yang begitu mengasihi hamba Tuhan, khususnya dalam ini Paulus. Nah, karena itu maka Paulus sharing kehidupan dengan jemaat. Nah, ini saudara, ini penting karena saya melihat bahwa ada pendeta-pendeta yang jarak dengan jemaatnya itu jauh. Ya, mimbar dengan bangku, sebatas mimbar bangku. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari antara pendeta dengan jemaat itu jauh. Tidak ada hubungan emosi, tidak ada hubungan kasih di antara satu yang lain. Ini penting Bapak Ibu karena saya melihat sekarang ini ada banyak jemaat yang kemudian merasa pokoknya merasa ada yang kurang dari pendetanya karena yang diperhatikan hanya yang kaya-kaya sementara yang miskin itu tidak diperdulikan. Dan ini saudara mesti hati-hati. Nah, lalu yang kedua, tanggung jawab seorang pendeta itu adalah menguatkan jemaat. Ya. Supaya ia menghibur hatimu. Tentu Paulus sebagai pendiri jemaat itu ada rasa cinta dari jemaat yang begitu besar. Dan sekarang Paulus pergi dari jemaat itu tentu jemaat akan merasa ada yang kurang, ada yang hilang. Seperti saya dulu, saudara, saya di Ciledug, kemudian ada seorang ibu pejabat di Departemen Keuangan punya rumah di Pamulang, daerah Tangerang Selatan, ya. Lalu dia berkata, Pak Pendeta tinggal di rumah itu. Ya. Kalau saya tahu waktu itu berpikiran jauh, ini pasti lama-lama rumah ini milik saya karena ibu itu tidak punya anak, lalu dia begitu cinta Tuhan. Dan saya percaya kalau saya ambil tindakan itu rumah itu akan menjadi milik saya. Tetapi waktu saya ceritakan itu kepada jemaat bahwa ada jemaat yang menyediakan rumah untuk saya tinggal di daerah Pamulang, saya akan pindah. Itu jemaat pada menangis. Ya, jemaatnya nggak banyak Bapak Ibu. Tetapi ketika saya meninggalkan itu ada kesedihan. Padahal saya bukan tidak melayani lagi di Ciledug ini, tetapi tinggalnya di sana lalu datang melayani di Ciledug. Tetapi jemaat ibu-ibu itu menangis. Lalu akhirnya saya urungkan. Saya tidak pindah, saya akan tetap ngontrak di Ciledug. Nah, jadi jemaat itu mengalami kesedihan. Lah makanya Paulus mengutus rekan kerjanya yang bernama Tikhikus untuk menceritakan semua keadaan Paulus di tempat di mana dia menulis surat ini dari kota Roma. Lalu juga supaya Tikhikus ini kemudian menghibur jemaat yang hatinya sedih karena pendeta mereka itu ditangkap lalu dipenjarakan di kota Roma. Ya, jadi peranan seorang hamba Tuhan adalah menguatkan, menyemangati, memotivasi jemaat itu supaya mereka tetap bergairah di dalam mengiring Tuhan. Lalu kemudian menjadi saluran berkat. Ayat yang ke-23. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Jadi ada impartasi berkat Tuhan melalui doa-doa berkat dan itu sudah diterapkan di berbagai gereja. Di setiap air ibadah itu ada namanya doa berkat. Ya. Dan ini tentu Paulus bukan hanya sebatas seremoni, ya, mata acara dalam ibadah, tetapi Paulus di sini sungguh-sungguh mengharapkan supaya jemaat itu diberkati Tuhan dengan berkat damai sejahtera, diberkati dengan kasih yang melimpah-limpah, diberkati dengan iman yang teguh, supaya mereka dapat tetap setia sampai akhir hidup mengiring. Nah, jadi
itu bagian akhir dari Efesus pasal 6 dan juga perikop yang terakhir. Dan dari bacaan ini Bapak Ibu, ya, memang tidak semua bagian membahas tentang mengalahkan setan, tetapi porsi terbesar di dalam perikop ini adalah bagaimana seorang jemaat itu bisa bertahan melawan iblis, berdiri teguh sesudah dia menyelesaikan peperangan itu, artinya menang atas iblis. Dan untuk itu maka ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, miliki senjata pertahanan. Tata hidupmu supaya benar, supaya sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan standar Tuhan. Kalau saudara sudah miliki itu, tidak usah takut, ya, tidak usah takut tentang ajaran pendeta Dautoni ini dan itu, tidak usah takut, ya, tidak usah cari pendeta untuk mendoakan, karena di dalam diri saudara ada kekuatan yang memampukan saudara untuk bisa mengalahkan iblis, ya. Miliki kualitas hidup rohani yang sesuai Alkitab, itu pertahanan yang kokoh melawan iblis. Dan yang kedua adalah miliki kebenaran firman Allah dan kemudian hidup di dalam doa. Itu dua kekuatan yang saudara bisa pakai untuk melawan iblis. Bukan mantra-mantra, bukan benda-benda, ya, bukan ya metode-metode, ritual-ritual, bukan itu. Tetapi kalau saudara sudah miliki itu secara benar, maka iblis tidak akan bisa lagi untuk menyerang dan menguasai Bapak Ibu. Nah, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu dapat menambah kekuatan iman, dapat menambah wawasan, dan juga dapat mengerti apa sih yang dibahas oleh Paulus di dalam kitab Efesus ini dari pasal 1 sampai pasal 6. Apa sih yang dibahas Paulus di dalam pasal 6 ayat 10 sampai 24 ini? Nah, ini yang terakhir yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang secara langsung saya dukung dengan ayat-ayat dari bagian Alkitab yang lain, supaya semakin kuat bahwa apa yang dikatakan Paulus ini sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa pengumuman untuk hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-15 ya Bapak Ibu, dengan tema pengajaran perintah ingat dan kuduskan hari Sabat, yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 23 November 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi kanon Alkitab. Dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu, dengan temanya Bisakah Dipercaya? Ya, dan akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai seperti biasa masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir, dan kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-24 ya Bapak Ibu, dengan tema Existential Predicate Interrogative Pronoun, yang akan dibawakan oleh seperti biasa narasumber kami, Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, dan moderatornya adalah Bro Agus.
Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu. Diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya. Dan bagi yang sudah mensubscribe, tolong subscribe kembali lagi ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman kami ini, karena channel Cahaya Firman kami yang terdahulu terhapus oleh tim kami tanpa sengaja. Dan untuk channel Cahaya Firman kami yang baru ini, penulisannya adalah @cahayafirman_J3X. Dan juga Bapak Ibu dapat mensubscribe channel kami yang lain, yaitu channel Adonai Plus. Karena untuk video-video yang terdahulu di channel Cahaya Firman kami yang terhapus, ini dapat Bapak Ibu ikuti atau tonton kembali lewat channel Sema Adonai Plus kami ini. Dan untuk penulisannya adalah @sema_adonai_extra. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum mensubscribe kedua channel kami ini, tolong subscribe ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga terutama ya Bapak Ibu program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share juga ya Bapak Ibu channel kami, channel Cahaya Firman dan channel Sema Adonai Plus ini kepada yang lain, supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat kedua channel kami tersebut. Nah, dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami memberikan kesempatan untuk satu orang yang bertanya, karena jam 9 nanti ada pelajaran berikutnya. Ya, silakan Ibu Cornelia, hanya satu pertanyaan. Dipersilakan. Halo, selamat malam Bapak. Terima kasih banyak ya, firman-Nya sangat luar biasa pada hari ini. Bapak Daniel, jujur saja, selama ini saya memang betul berdoa, dan berdoa. Tetapi saya bingung Bapak. Sebenarnya yang bagaimana harus kita berdoa di dalam roh? Saya selama ini minta begini, ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu dan mampukan aku, supaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, aku boleh menerima segala kekuatan-Mu sendiri untuk memenuhi seluruh kehidupanku. Saya berdoa begitu, Bapak. Ya. Saya hanya berdoa seperti itu, dan dengan ya ada permohonan-permohonan lain tentunya. Tetapi yang aku mau ini sekali itu berdoa yang bagaimana sekali, berdoa seperti apa sih? Doa yang di dalam roh itu. Apakah seperti yang saya minta atau memang ada gaya dan cara lain untuk kita berdoa di dalam roh dan kebenaran? Yang jelaskan segala sesuatu yang kita minta ke Tuhan itu kan, kalau kita berdoa kepada Tuhan itu kan sesuatu yang benar ya Bapak ya. Yang penting kan jangan di luar Tuhan. Sedangkan yang saya mau minta kepada Bapak, tolong jelaskan mungkin bagaimana, atau Bapak punya pengalaman
berdoa di dalam roh itu seperti apa? Kalau menurut pengalaman Bapak. Ya, jadi memang ini pertanyaan yang wajar ditanyakan. Karena memang gereja-gereja sekarang ini memaknai berdoa dalam roh itu dengan arti berdoa dengan bahasa roh. Ya, dan saya harap Ibu Cornelia tidak berpikir seperti itu. Tetapi Yohanes 4 ayat yang ke-23 dan 24 itu harus dilihat di dalam konteksnya. Baik secara teks maupun konteks secara historis. Secara historis antara Samaria dengan Yerusalem itu terpisah secara kelompok kebangsaan dan juga kelompok keagamaan. Ya. Orang Yerusalem berkata bahwa Tuhan itu ada di Yerusalem karena Yerusalem ada Bait Allah. Sementara kalau di utara Samaria itu Tuhan tidak hadir karena di sana tidak ada Bait Allah. Maka mereka kemudian membuat di Bukit Gerisim itu patung-patung. Kemudian mereka menyembah di situ. Nah itu kan percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria yang seorang pelacur itu, ya kan? Nah, lalu Yesus berkata, Tuhan itu tidak seperti patung yang kamu bentuk itu yang kepadanya kemudian kamu menyembah di satu tempat yang tidak pindah-pindah. Tuhan itu tidak hanya ada di Yerusalem, tetapi juga ada di Samaria. Karena apa? Karena dia Allah Roh hadir di mana-mana. Nah, kemudian yang kedua, berdoa menyembah di dalam roh itu sekali lagi tadi saya katakan bukan dengan bahasa roh. Karena di sini tidak konteks karunia bahasa roh. Tetapi ini konteks relasi. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan? Tuhan yang roh itu, kita tidak bisa berelasi dengan bentuk-bentuk fisik. Tubuh yang ditundukkan, kemudian benda-benda yang di depan kita ada macam-macam. Bukan itu. Tetapi bagaimana supaya kita bisa menjalin satu relasi dengan Tuhan? Maka roh kita itu. Maka di dalam roh itu artinya di dalam hati kita, di dalam roh kita. Kan manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tidak sekedar tubuh yang sujud menyembah. Tidak hanya pikiran yang kemudian mengutarakan sejumlah kata kepada Tuhan. Tetapi bagaimana di dalam hati kita itu ada enggak koneksi, relasi dengan Tuhan. Nah, itu yang Yesus ajarkan kepada perempuan Samaria itu bahwa penyembah-penyembah yang benar itu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak dalam bentuk ritual-ritual fisik yang dilakukan di Yerusalem dan juga di Bukit Gerisim, tetapi ketika dia ada di sumur Yakob sekalipun waktu itu, lalu hatinya itu terkoneksi dengan Tuhan, di sumur Yakob itu perempuan itu bisa menyembah Tuhan. Jadi kita tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh cara, pola-pola tertentu untuk beribadah, karena yang diutamakan itu adalah hubungan secara roh. Ya, jadi ada satu hubungan roh Allah dengan roh kita itu ada koneksi. Nah, sementara peranan roh di dalam doa itu dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke 26 dan 27. Ya, Ibu tadi katakan bagaimana supaya doa kita itu berkenan kepada Allah. Ya, ini peranan Roh Kudus itu membantu kita untuk menselaraskan apa yang kita inginkan, apa yang kita mintakan kepada Tuhan, dan yang diperkenankan Tuhan. Karena dikatakan di dalam surat yang lain, ayat-ayat kitab yang lain bahwa Allah hanya menjawab doa kita kalau doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, walaupun kita berdoa dengan bercucuran air mata, itu tidak akan dijawab. Kenapa? Karena kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Maka Roh Kudus, ya, di dalam Roma pasal 8, 26, 27, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, jadi di sini Paulus mengatakan pikiran kita itu terbatas. Mulut kita itu terbatas, tidak bisa mengutarakan semua yang ada dalam hati kita itu kepada Tuhan. Maka roh Allah itu membantu kita untuk mengutarakan apa yang ada di dalam hati kita di hadapan Bapa di surga. Nah, ini sekali lagi Bu Cornelia, ini sama sekali tidak berbicara tentang berdoa dengan bahasa roh. Ya, Ibu berdoa dengan bahasa Timur, mau berdoa dengan bahasa Batak, mau berdoa dengan bahasa Minahasa, itu semua diketahui oleh Tuhan. Nah, selama ada hubungan dengan roh pribadi dengan Tuhan, itu menjadi jaminan doa kita itu didengar, dikabulkan sesuai dengan Roma pasal 8. Jadi Ibu jangan terlalu antusias untuk mengejar bahasa roh, ya. Ini karena di mana-mana tidak Bapak, tidak saya karena bedakan dengan karunia-karunia itu, karunia berbahasa roh kan beda. Karena saya punya satu keyakinan begini, bahwa yang bersemayam dalam kehidupan saya ini kan roh Allah. Roh Allah. Maka tadi saya sempat mengungkapkan bahwa setiap kali saya berdoa, Tuhan, utuslah roh kudus-Mu memenuhi kehidupanku dan bantu aku supaya supaya aku itu mampu untuk mengungkapkan semua apa yang menjadi harapan dan kerinduan saya itu. Jadi saya minta Tuhan sendiri supaya Roh Kudus itu selalu bersemayam, selalu ada dalam diri saya. Karena kadang-kala kan saya berpikir mungkin ya karena dosa saya, Roh Allah bisa saja terlepas dari kehidupan saya, atau bagaimana Bapak? Ya oke Bu, ya karena waktu kita terbatas. Jadi ini pemahaman yang Ibu juga mesti pahami, doktrin Roh Kudus. Ya, Ibu tadi katakan Roh Tuhan sudah ada di hati Ibu, dan karena itu Ibu tidak perlu minta lagi supaya Tuhan memberikan roh. Itu sudah ada dalam hati Ibu. Nah, yang kedua, kalau memang Ibu itu sudah lahir baru, ya, sudah bertobat meninggalkan segala dosa, maka Alkitab berkata rohnya itu dibiarkan tinggal di dalam kita. Kalau kita berdosa, berbuat dosa, itu tidak membuat dia mundur, tetapi itu membuat dia berduka. Nah, jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu tidak akan mundur lagi, tetapi itu orang itu harus menjaga hidupnya supaya jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, jadi ini yang penting sekarang. Jangan sampai Ibu mendukakan roh dengan kata-kata, dengan sikap terhadap suami, terhadap anak, dan lain sebagainya, tetapi berperilaku secara kudus, maka itu akan membuat roh itu dinamis ya di dalam kehidupan Ibu. Nah, maaf Ibu karena waktu kita ya, saya harap ini sudah bisa menjawab. Jadi kita tutup sampai di sini. Saya serahkan kepada Pak Sam untuk kemudian, karena ada pelajaran berikut nih. Kalau nggak ada pelajaran berikut Bu, kita bebas ya. Terima kasih banyak Bapak Daniel, luar biasa. Saya sudah paham ini jawabannya. Terima kasih banyak ya. Amin, amin Bapak. Iya. Baik, terima kasih Ibu Cornelia atas partisipasinya. Bisa ditonton ulang sama Bapak. YouTube Cahaya Firman bagi Bapak Ibu yang kurang jelas. Dan pada malam hari ini karena waktu sudah hampir habis, saya juga ada catatan dari penjelasan dari Efesus 6 ayat 10-24 itu ada 4 garis besar dan ada dijabarkan sekitar 23 poin lebih. Itu sangat luar biasa bagi saya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan, bisa bergabung di minggu depan dengan tema yang lain. Baik, terima kasih Pak Daniel. Dari semua yang kita bahas pada malam hari ini dengan tema senjata mutakhir melawan iblis, mungkin ada tambahan atau closing statement bisa disampaikan dan ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak Daniel, terima kasih. Ya, pesan terakhir dari kitab Efesus ini bagi saudara dari saya adalah
jangan sampai terkecoh dengan pola-pola pelayanan. Ya, jangan sampai terkecoh karena pendeta-pendeta sadar atau tidak sadar mempraktekkan pola pedukunan dengan mempatenkan pola-pola tertentu di dalam pengusiran-pengusiran setan. Ini dari surat Efesus, baik yang di 6 atau yang ada di pasal 2 itu sudah jelas bahwa kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, iblis itu tidak punya daya untuk bisa melawan kita. Oleh karena itu maka pesan saya, jangan mau diperdaya dengan metode-metode tertentu, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat kreatif, ya. Tidak ada satu pola yang bisa paten untuk segala tempat. Nah, saya kira itu saja pesan terakhir. Nah, karena ini kitab Efesus sudah selesai, maka untuk mengisi waktu sampai pertengahan Desember, mungkin 2 kali pertemuan itu, saya akan membahas tentang kitab Yudas. Ya, ini saya mau supaya kita masuk lebih dalam kepada kitab-kitab itu, dan karena itu kitab Yudas akan kita bahas di minggu depan dan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari, kami mengerti dan kami tahu bagaimana kami mempertahankan diri kami dari serangan iblis, bagaimana kami juga bisa melakukan penyerangan terhadap iblis, dan kiranya firman-Mu pada hari ini termaterai di dalam hati kami, supaya di mana saja kami berada, kami tidak takut kepada iblis, kami tidak memberi celah kepada iblis, tetapi kami senantiasa hidup di dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan, sehingga hidup kami terpelihara dengan aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, sebagai hamba Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengemban tugas panggilan itu dengan baik. Sebagai jemaat Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengambil tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan terhadap hamba Tuhan dan juga terhadap sesama orang-orang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur mengakhiri kelas eksposisi kitab Efesus pada malam ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri pembelajaran kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Daniel, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang berpartisipasi. Sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi di kitab Yudas. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.